Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 10, ayat 10 sampai dengan ayat 11, demikianlah dikatakan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Ajarkanlah ketetapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana umat Allah yang dalam perbudakan Mesir dengan waktu yang begitu lama, mereka hidup dengan kebiasaan yang ada di Mesir. Maka ketika Allah mengutus Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk membawa umat Allah itu keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan ketetapan di mana umat Allah harus mendapatkan pengajaran, harus mendapatkan pengertian, dan juga harus mendapatkan pemahaman bahwa Allah menetapkan hal-hal yang harus dirubah dari kebiasaan yang telah mereka lakukan atau hidupi. Karena itu firman Tuhan ini mau menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah dibebaskan, yang sudah dipanggil oleh Allah di dalam perjalanan kehidupan berimannya, haruslah dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Di mana kita harus membedakan itu dalam kehidupan kita. Yang manakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita akan sama-sama saja waktu kita tidak mengenal Allah dan sekarang kita sudah mengenal Allah? Bagaimana kita memahami Allah? Bagaimana kita mengerti tentang Allah? Apakah sama pemahaman anak sekolah minggu dengan remaja? Apakah sama juga pemahaman anak-anak remaja naposo dengan orang tua atau yang lansia pada masa kini? Ini pasti berubah. Karena itu firman Tuhan juga berkata dalam perjanjian baru, jika engkau anak-anak, maka pakailah bahasa anak-anak. Jika engkau dewasa, maka pakailah bahasa dewasa. Maka ada perubahan pemahaman, ada perubahan tutur kata. Karena itu Tuhan juga ingin ada perubahan bagi setiap umat yang telah dibebaskan dari perbudakan dan sampai kepada tanah yang akan dijanjikan oleh Allah. Karena itu umat Allah harus bisa membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus. Bahkan antara yang najis dengan yang tidak najis, supaya kehidupan umat itu sampai kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketetapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah memakai perantara Musa supaya umat itu semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah. Karenanya hidup kita juga harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang diinginkan oleh Tuhan dan mana yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Allah yang telah dibebaskan oleh Allah. Karena itu bebaskanlah diri kita dari hal-hal yang duniawi, yaitu kita harus dapat membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, yang najis dan yang tidak najis. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka hendaklah setiap umat menjadi kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami, membawa kami ke tanah perjanjian. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa membedakan mana yang kudus dan tidak kudus, dan antara yang najis dan yang tidak najis. Karena Engkau adalah Allah yang mengajarkan setiap kami untuk bisa hidup di dalam kekudusan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dan berkatilah kehidupan kami dan keluarga kami.
Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.